Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 12. Cerita dimulai. Terlihat Raon yang berhasil menguasai aura api dengan melawan gejolak dingin yang telah mengutuk tubuhnya. Kemudian sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau Raon telah berhasil mempelajari teknik 1000 api. Tidak hanya itu saja, teknik 1000 api yang ia miliki telah mencapai level 2. Dan juga kutukan es yang ada di tubuhnya telah mencair, dan trait yang membuat staminanya menjadi buruk telah menghilang. Lalu, kutukan es yang mencair telah berubah bentuknya menjadi trait aura yang dingin. Bahkan trait itu memiliki bintang 2 akibat suhu dingin yang terlalu kuat dari kemurkaan. Di dalam hatinya Raon berkata, semuanya telah berjalan dengan lancar melebihi apa yang aku kira. Aku yakin kalau aku akan berkembang dengan cepat. Dan aku pun tidak menyangka aku bisa mendapatkan banyak hadiah seperti ini setelah berhasil menghadapi serangan dari iblis kemurkaan. Tiba-tiba saja Raon langsung terdiam ketika melihat notifikasi lainnya yang mengatakan kalau Raon telah mendapatkan 3 poin tambahan di semua statistiknya akibat menunjukkan keteguhan hati yang sangat luar biasa. Apakah ini hanya mimpi? Mereka telah memberikan semua ini kepadaku. Hanya dalam waktu yang singkat, aku telah mencapai sesuatu yang seharusnya memakan waktu selama bertahun-tahun. Di sisi yang lain, iblis itu tidak menyangka kalau Raon telah mendapatkan semua hadiah yang seperti itu. Sambil berteriak ia berkata, dasar bocah sialan, siapa kau sebenarnya? Seharusnya kau memiliki mental yang lemah. Lantas bagaimana bisa kau mampu bertahan dalam situasi yang seperti tadi? Dengan santainya Raon berkata, bukankah sudah aku bilang kalau seranganmu tidak akan mempan terhadapku? Jadi percuma saja kau mencobanya untuk menyerangku lagi. Akan tetapi di dalam hatinya Raon berkata, aku berkata seperti itu, tetapi sebenarnya kali ini hampir saja aku mati. Sekarang aku yakin kalau aku harus berhati-hati terhadapnya. Meskipun hari demi hari kami semakin dekat, tetapi tetap saja iblis ini adalah musuhku. Aku tidak akan membiarkan dia mengetahui kelemahanku ataupun rahasiaku. Kemudian Raon mendengar kalau Falkan bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja dan apakah dia telah berhasil mendapatkan auranya setelah latihan itu. Raon pun berkata, aku baik-baik saja, semua ini berkat bantuan Anda sehingga aku pun telah mendapatkan aura yang aku inginkan. Namun aku sangat minta maaf kepada Anda karena perapian Anda telah hancur. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya? Setelah menghela nafas panjang, Falkan berkata, kau tidak usah memikirkan itu. Yang terpenting asalkan kau baik-baik saja. Lagi pula aku masih bisa membuat perapian yang lainnya. Namun Falkan langsung terdiam setelah melihat perapian yang ada di belakangnya telah memancarkan cahaya yang berbeda dari biasanya. Lalu ia pun berjalan menghampiri perapiannya untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam perapian itu. Secara perlahan, Falkan mengeluarkan 3 buah arang yang ada di dalamnya, dan ternyata arang yang ia bakar telah menjadi golden charcoal. Kemudian ia teringat akan masa lalunya ketika orang-orang telah mencibirnya karena dia selalu berada di perapian untuk membuat golden charcoal. Mereka berkata, sudah puluhan tahun dia mencobanya, namun tetap saja ia gagal. Apakah dia tidak tahu kalau golden charcoal hanyalah sebuah mitos? Aku pikir dia sudah pensiun untuk mengajar arang itu. Apakah dia tidak bosan dengan hari-harinya yang seperti ini?
Lalu Falcon berkata, sepertinya bukan hanya dirimu saja yang mendapatkan keberuntungan. Ini adalah Golden Charcoal yang aku cari sejak dari dulu. Arang yang lebih kuat daripada arang putih dan tahan lebih lama daripada arang yang hitam. Semua ini berkatmu lah aku telah berhasil membuat Golden Charcoal yang sudah aku inginkan selama puluhan tahun. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Jika kau tidak datang ke tempat ini, mungkin saja sampai mati pun aku tidak akan bisa membuatnya. Di dalam hatinya Falcon berkata, setiap kali dia datang ke tempat ini dan berlatih, maka api yang ada di perapian ini langsung berkobar dengan ganas. Nafasnya telah menghidupkan apinya dan panas api telah menyebar ke sisi ruangan ini. Kemudian Falcon berkata, aku hanyalah orang bodoh yang bekerja dengan menggunakan palu di sepanjang hidupku. Tetapi sekarang aku sadar apa yang telah kau lakukan, semua ini karena berkatmu. Jadi sekarang aku ingin bertanya satu hal kepadamu, apa tujuanmu? Atau lebih tepatnya, kau ingin menjadi pendekar pedang yang seperti apa? Dengan tegasnya Raon berkata, aku ingin menjadi pendekar pedang yang tidak akan menyerah meskipun dalam situasi yang buruk atau melawan musuh manapun. Mendengar ucapan Raon, Falcon berkata, pendekar pedang yang tidak akan menyerah itu bukanlah sesuatu yang biasanya diucapkan oleh anak kecil sepertimu. Kau bisa mendapatkan pedangmu sendiri dalam 3 ataupun 5 tahun ke depan. Dan apabila kau memiliki tekad yang cukup kuat, kau bisa datang menemuiku. Jadi sampai hari itu tiba, maka aku akan menyimpan Golden Charcoal ini. Raon bertanya, apakah yang Anda maksud adalah dengan membuatkanku sebuah pedang? Bukannya rumor yang beredar bahwa Anda sudah pensiun? Sambil tertawa Falcon berkata, ada banyak orang yang katanya sudah pensiun, tetapi ternyata dia masih melakukannya. Jadi aku berharap kepadamu bertahanlah sampai saat itu tiba. Beberapa saat kemudian mereka pun berpisah karena Raon harus kembali ke rumahnya dan bersiap untuk pergi ke pelatihan. Akan tetapi di sisi yang lain terlihat Reimer yang memperhatikan perpisahan mereka berdua. Ia berkata, aku sempat bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Ternyata Raon telah berhasil mendapatkan auranya. Dasar bocah sialan, dia sangat berbakat membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi khawatir kepada. Wahai Pak Tua, bukankah begitu? Ternyata Reimer tidaklah sendirian, akan tetapi dia di sana bersama dengan sang pemimpin. Reimer pun kembali berkata, aku yakin kalau Anda datang ke sini di setiap hari karena begitu khawatir kepada cucu kesayangan Anda. Sudah pasti Anda merasa lega karena Raon telah berhasil mendapatkan auranya. Saat mendengar Glenn yang berkata dia datang ke sini bukan karena ia khawatir kepada Raon, Reimer pun melanjutkan kata-katanya, mungkin karena panas dari perapian, tapi kuantitas dan kemurnian aura Raon sangatlah luar biasa. Ditambah lagi, dia sudah mengerti bagaimana caranya menstabilkan auranya. Dia adalah anak yang sangat berbakat, jadi Anda tidak usah khawatir lagi. Namun Reimer langsung terdiam mencoba memahami apa yang dikatakan oleh sang kepala keluarga. Bukan karena panas perapiannya ataupun kemurnian auranya, akan tetapi dia bisa merubah kelemahannya untuk menjadi kekuatannya. Cerita berpindah. Di tempat pelatihan terlihat Runan yang berdiri menunggu kedatangan Raon. Sambil memegang sebuah kotak kue, ia berkata di dalam hatinya, Raon, apa yang terjadi kepadamu dan kapan kau akan kembali? Ia pun teringat akan pembicaraan murid-murid lainnya yang mengatakan bahwa Raon sudah 7 bulan di pelatihan ini. Akan tetapi dia sama sekali masih belum mampu menguasai auranya sama sekali. Bahkan sebagian dari mereka ada yang meragukan kemampuan Raon dan mengatakan kalau kehebatannya itu hanyalah kepalsuan. Mereka mengatakan kalau Buren ataupun Runan lebih pantas untuk menggantikan posisinya sebagai kepala pelatihan karena Raon memiliki kemampuan jauh di bawah mereka berdua. Aku ingin membantu Raon, kata ibuku. Aku harus membalas kebaikan orang-orang yang telah membantuku, meskipun itu hanyalah sepotong kue.
Kemudian lamunannya langsung pecah dan menghilang ketika ia melihat Raon yang berjalan memasuki lapangan pelatihan itu. Di sampingnya terdengar iblis itu yang begitu kesal kepada Raon. Ia berkata, "Berhentilah bersikap angkuh, aku yakin suatu hari nanti kau pasti memerlukanku." Akan tetapi Raon langsung terdiam ketika ia melihat Runan yang datang menghampirinya. Ia pun bertanya, "Kenapa kau datang menemuiku? Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan?" Sambil membuka kotak kuenya, Runan berkata, "Tersenyumlah, jangan pernah mendengarkan ocehan semua orang yang telah membicarakanmu dari belakang." Kemudian Raon pun mengambil salah satu dari kue itu. Ia berkata, "Apakah ini kue es krim yang sama seperti sebelumnya? Aku sangat berterima kasih karena kue ini sangat lezat sekali." Terlihat Runan yang langsung terdiam. Di dalam hatinya ia berkata, "Udara sejuk dan wangi ini menjadi lebih kuat dan segar dirasakan. Siapa dia sebenarnya? Mengapa aku selalu merasa nyaman setiap kali aku bertemu dengannya?" Kemudian Raon pun memakan kue itu. Meski Raon yang memakannya, akan tetapi iblis itu juga merasakan kelezatannya. Ia berkata, "Sudah sangat lama sejak terakhir kali aku memakannya di waktu itu, tetapi kelezatannya tetaplah sama. Ayo kita habiskan semuanya kue itu, aku sudah tidak sabar lagi." Raon pun berbisik kepada iblis itu, "Seharusnya kau sadar diri, dia telah memberikan kue kesukaannya, jadi bersikaplah dengan sopan." Lalu Raon pun menutup kotak kue itu dan ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Runan karena telah memberikan kue yang selezat itu. Saat mendengar Runan yang bertanya apakah dia tidak ingin memakannya lagi, Raon pun menjawabnya kalau satu kue saja sudah cukup untuk membuatnya merasa senang. Dengan lirihnya, Runan kembali bertanya apakah Raon sudah merasa lebih baik dan tidak memikirkan tentang ucapan orang-orang kepada dirinya. Raon merasa heran dengan pertanyaan itu karena ia tidak menyangka kalau Runan sebaik itu kepadanya. Lalu Raon pun berkata, "Setelah aku makan kue kesukaanmu, aku merasa jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi sekali lagi aku akan berterima kasih kepadamu." Terlihat Runan langsung tersenyum setelah mendengar Raon mengucapkan kalau dia baik-baik saja. Hatinya merasa menjadi lebih tenang. Setelah itu ia pun langsung pergi berpaling meninggalkan Raon yang masih saja berdiri menatapnya. Sambil tersenyum Raon berkata, "Sungguh dia benar-benar gadis yang sangat aneh." Beberapa saat kemudian Reimer berkata, "Mungkin kalian merasa bosan karena latihan yang tiada henti. Oleh sebab itu aku sudah merencanakan sesuatu yang lebih spesial dalam 1 bulan ke depan. Kalian sudah melatih fondasi dan melakukan kultivasi selama 7 bulan ini. Maka sudah saatnya kalian harus melatih energi pusat kalian. Jadi dalam 1 bulan ke depan kalian akan bertarung untuk melawan satu sama lain." Terdengar mereka pun bertanya-tanya mengapa Reimer ingin melakukan hal itu secara tiba-tiba dan apa yang ia rencanakan. Akan tetapi beda halnya dengan Martha. Ia begitu bersemangat setelah mendengar rencana itu, sebab ia sangat ingin mengalahkan Raon dalam duel 1 lawan 1. Kemudian Reimer melanjutkan kata-katanya, "Hasil dari pertarungan itu akan mempengaruhi kelulusan kalian semua. Terlebih lagi kalian akan mendapatkan ranking di pertarungan kali ini. Jadi aku sarankan kalian harus bersiap dengan benar untuk pertarungan bulan depan." Di hadapannya terlihat Martha yang mengajukan sebuah pertanyaan. Ia berkata, "Bagaimana dengan murid lain yang masih tertinggal jauh, atau bisa aku katakan yang masih saja belum bisa mendapatkan auranya?" Sontak semua orang yang ada di sana langsung terdiam dan menatap kepada Raon karena mereka tahu bahwa yang Martha maksud adalah Raon, seseorang yang masih belum bisa mendapatkan auranya. Mendengar ocehan Martha, Reimer hanya tersenyum. Ia pun berkata, "Untungnya aku telah mendengar kalau Raon sudah berhasil mendapatkan auranya." Benar saja, Martha pun langsung terkejut. Ia tidak menyangka kalau Raon sudah mampu menguasai auranya. Ia bertanya-tanya sejak kapan Raon mendapatkannya.
Lalu Martha menoleh ke arah belakangnya dan ia melihat kalau Raon telah berdiri tepat di belakangnya. Sambil tertawa Martha berkata, "Akhirnya aku memiliki kesempatan untuk melawanmu. Aku pikir aku akan mati kebosanan karena terlalu lama menunggumu. Seharusnya kau masih ingat dengan apa yang aku katakan sebelumnya. Aku tidak akan mengikuti perintah dari seseorang yang jauh lebih lemah dariku. Aku sudah cukup memberikan toleransi atas keberadaanmu di pelatihan ini. Dan juga aku yakin kalau kau sangat kesulitan karena posisimu di luar kemampuanmu. Jadi persiapkan dirimu dengan matang karena aku akan langsung menghabisimu di saat itu juga." Tiba-tiba saja langkahnya langsung terhenti ketika Buren yang datang menghadangnya. Ia berkata, "Martha, hentikan ocehanmu yang tidak berguna itu. Apakah kau tidak malu? Bahkan belum 1 hari Raon mendapatkan auranya, kau langsung ingin bertarung dengannya dalam waktu 1 bulan ke depan. Di mana kehormatanmu sebagai seorang pendekar pedang?" Martha pun menjawabnya dengan santai, "Wahai Tuan Muda Buren, mungkin kau dibesarkan sebagai anak dari keluarga bangsawan dan mendapatkan perlindungan di sepanjang hidupmu. Karena itulah kau sangat percaya kalau kehormatan adalah segalanya. Tetapi kau tidak sadar bahwa ada beberapa orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kehormatan itu." Sambil menunjuk ke belakangnya, Martha melanjutkan kata-katanya, "Bahkan 3 orang lambat di belakang sana, mereka telah berhasil mendapatkan auranya hanya dalam waktu 1 bulan. Tetapi peserta pelatihan terbaik kita mendapatkan auranya lebih dari setengah tahun. Teknik kultivasi tingkat tinggi saja hanya membutuhkan waktu 7 bulan untuk membentuk aura. Itu cukup membuktikan kalau dia tidak memiliki bakat apapun. Seharusnya kau lebih tahu tentang hal ini karena kau melaksanakan upacara penghakiman bersamanya. Seorang pendekar pedang tanpa bakat yang tidak bisa menggunakan aura mana mungkin bisa terkenal. Percuma saja dia hidup meskipun ia memiliki bakat teknik berpedang yang hebat." Kemudian Martha bertanya kepada Remer, "Aku yakin kalau instruktur ingin mengganti pemimpin kita dengan pertandingan antara murid di bulan depan." Dengan santainya Remer berkata, "Mungkin saja, tetapi aku tidak yakin. Bisa iya ataupun bisa juga tidak, tergantung situasinya." Lalu Martha mendekat kepada Raon. Ia berkata, "Kau sudah terlalu lama menjadi peserta terbaik di pelatihan ini meskipun kau tidak memiliki bakat apapun. Jadi sudah waktunya kau harus melepaskan posisi itu kepada orang yang pantas. Oleh sebab itulah, seperti yang aku sarankan sebelumnya, murid yang memenangi pertandingan itu yang harus menjadi peserta pelatihan terbaik dan memimpin semua peserta yang ada di sini." Akan tetapi matanya langsung terbelalak ketika mendengar Raon yang dengan santainya mengatakan kalau dia tidak ingin melakukan itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.